Ini tentang seni untuk memperjuangkan tentang keyakinan, cita-cita. Hari ini Anda boleh menang, tapi satu ketika kaum buruh pasti menang. Yang penting jangan ada dendam. Tapi yang paling baik adalah dalam proses itu ada keseimbangan. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Sayangnya Omnibus Law telah menghancurkan harapan itu. Terlalu berpihak pada kepentingan pengusaha. Dan kita akan suarakan terus sampai 2024. Siapapun presiden terpilih, kami akan suarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara. Fadlizon Official YouTube channel kali ini akan membicarakan soal perburuhan. Ini persoalan yang sebenarnya sangat penting dan sangat vital bagi sebuah negara gitu ya. Karena inilah yang menopang negara kita. Dan saya sudah kehadiran seorang tokoh buruh nasional bahkan internasional, yaitu Saudara Said Iqbal. Saudara Said Iqbal ini adalah governing body dari International Labour Organization atau ILO, Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan di dalam negeri sebagai Presiden KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang mewadahi federasi yang merupakan federasi dari 9 organisasi perburuhan ya. Nah, Bung Said Iqbal ini saya kenal sudah lama sekali dan beliau sangat konsisten dalam perjuangan untuk hak-hak buruh, dan saya kira ini bagian yang sangat penting karena hak-hak buruh itu tentu akan mensejahterakan buruh. Dan nanti isu-isu perburuhan bahkan terkait dengan undang-undang yang baru saya kira kita kaitkan. Jadi kalau boleh saya mulai nih Bung Said dengan boleh nggak dijelaskan organisasi perburuhan kita ya di tingkat nasional maupun internasional, dan yang ada ya kalau tidak salah KSPI sekarang sudah 2,2 juta anggota dan bagaimana sih mekanisme. Jadi biar orang paham dulu bahwa organisasi buruh ini adalah organisasi yang profesional. Silakan Mas Said. Terima kasih Bang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di internasional, pergaulan dunia internasional, saya rasa satu-satunya organisasi massa yang tidak mengenal batas negara, artinya keanggotaannya itu adalah secara langsung dunia, itu cuma Serikat Buruh. Dari mulai abad ke-17 dan 18, semenjak internasionali pertama ya, dideklarasikannya Gerakan Serikat Buruh. Di mana buruh di satu negara dan negara lain berhimpun dalam satu wadah yang sistemnya adalah dengan iuran. Jadi membayar iuran. Katakanlah buruh di pelosok negeri Maluku Utara sana, karena KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, adalah anggota International Trade Union Confederation ITUC, dia bayar iurannya langsung melalui KSPI. Nah itulah mungkin yang membedakan. Dan direct instruction, ada international solidarity. Walaupun masalahnya misal di Labuan Bajo sana atau di pelosok Subang sana, tapi dunia bisa menggerakkan. Itu mungkin agak uniknya dan agak spesifik dari gerakan buruh. Nah di Indonesia, kalau mengikut Undang-Undang Nomor 21 2000, tingkatan serikat buruh itu adalah yang pertama di tingkat perusahaan. Ada yang namanya PUK, ada yang namanya basis, ada yang namanya plan level, unit kerja, dan lain sebagainya. Nah, mereka berhimpun di tingkat cabang, pimpinan cabang atau dewan pimpinan cabang. Berhimpun lagi di tingkat provinsi, dewan pimpinan daerah atau dewan pimpinan wilayah. Istilahnya masing-masing serikat buruh berbeda-beda. Dari wilayah itu nanti berhimpun baru di sektor industri masing-masing yang kita kenal dengan federasi. Kalau sektor kimia energi pertambangan, maka dia berkumpul namanya Federasi Serikat Pekerja KEP, Kimia Energi Pertambangan. Industri elektronik, otomotif, komponen dan turunannya, baja, steel, berhimpun di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Atau ada juga Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin. Nah, ini federasi berdasarkan sektor industri. Baru di tingkat lebih tinggi lagi, para federasi ini berhimpun di konfederasi. Nah, seperti KSPI, tadi bagian Bang Fadli sebut, ada 9 federasi. Dari mulai para guru honor dan tenaga honor, industri metal, ada FSPMI, industri kimia energi pertambangan KEP, ada industri farmasi,
alat-alat farmasi, kesehatan, dan juga rumah sakit itu di Farkes dan lain sebagainya ada 9. Nah, ada juga konfederasi yang lain, misal sahabat kami yang paling baik, KSPSI Andigani, itu juga ada 11 federasi. Ada pariwisata, ada juga logam elektronik mesinnya dan sebagainya. Di Indonesia kalau saya nggak salah sekarang udah lebih dari 10 konfederasi. Federasinya mungkin sudah hampir ratusan. Akibat adanya undang-undang oleh zaman Pak Habibie nomor 21 tahun 2000, kebebasan berserikat. Tidak lagi single union, menjadi multi union. Macam-macam organisasi. Ada beberapa konfederasi, ada beberapa federasi. Bahkan BUMN dia spesifik lagi. Masing-masing PLN mendirikan serikat buruh PLN sendiri. Telkom sendiri. Dia tidak ada konfederasinya memang. Nah, itu di Indonesia. Di internasional, maka kita bergabung yang dulu ada Konfederasi Serikat Buruh Komunis Sedunia, WCL, World Communist Labor. Kemudian juga ada ICFTU, International Confederation Free Trade Union, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia yang bebas. Kemudian ada juga yang bergabung di luar keduanya, misal bergabungan negara-negara Arab, negara-negara Islam, mereka juga ada konfederasinya. Tapi sekarang yang paling kuat udah bergabung semua. WCL itu bukan World Communist, World Christian. World Christian. Jadi Konfederasi Serikat Buruh Kristen sedunia. Ya, yang kedua ICFTU, yang Free Trade Union. Kemudian ada juga yang negara-negara Arab, dan yang keempat adalah komunis. Tapi yang negara Arab dan yang Kristen ini bergabung melebur dengan ICFTU, namanya sekarang ITUC, International Trade Union Confederation. Jumlah anggotanya adalah 257 juta dari lebih dari 257 negara. Ya, konfederasi-konfederasi di beberapa negara dari 257 negara. Ya. 257 kan nggak nyampe jumlah negara segitu kayaknya. Ada negara-negara yang kecil-kecil, ada juga satu negara beberapa konfederasi. Satu negara ada beberapa konfederasi. Jadi konfederasi di beberapa negara. Atau di negara federalnya ya. Iya. Jadi mungkin kalau jumlah negara 150-an kali ya. Hampir semua negara punya. Di bawah 200 lah. Di bawah 200. Hampir semua negara punya. Nah, ini udah lebur jadi ITUC namanya, International Trade Union Confederation. Saya salah satu pengurus di majelis umumnya, namanya General Council di ITUC. Nah, kemudian satu lagi tetap bertahan adalah yang komunis. Saya lupa namanya, Konfederasi Serikat Buruh Komunis Sedunia, dipelopori oleh Cina. Masih ada itu ya? Masih ada. Kan di tiap-tiap negara ada juga paham komunis dibebaskan. Nah, biasanya mereka ada serikat-serikat buruh komunis. Di Eropa banyak kan serikat buruh komunis. Kayak di Prancis, Inggris masih ada serikat buruh komunis. Sisa-sisanya lah bahkan di Jepang juga ada serikat buruh komunis. Nah, itu mereka bergabung di Konfederasi Serikat Buruh Komunis. Jumlah anggotanya lebih banyak. Mungkin hampir mendekati 400 juta lebih anggota. Kenapa? Ya Cina aja udah 300 juta anggotanya. Didominasi oleh Cina ya? Oleh Cina. Tapi mereka masih pakai nomenklatur komunis istilahnya, bukan sosialis. Bukan sosialis, komunis. Komunis mereka. Oke. Nah, di tingkat dunia ini ada dua kekuatan jadi Konfederasi Buruh Dunia dipelopori ITUC, tapi karena ini banyak negara dan negara-negara besar dan ini hanya dipelopori oleh Cina dan beberapa negara-negara kecil yang masih menganut paham komunis, maka mereka bergabung di ILO, International Labour Organization. ILO itu adalah salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kan ada WHO untuk kesehatan, FAO untuk pangan, dan UNICEF untuk misal pendidikan dan anak-anak, children, dan ini adalah ILO untuk buruh. ILO ini yang pertama kali justru yang dibentuk oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ketika waktu itu masih Liga Bangsa-Bangsa, LBB, yang pertama dibentuk itu adalah ILO. Karena penindasan kaum buruh pada masa-masa zaman Renaissance, zaman-zaman abad 17-18, itulah yang melahirkan berdirinya LBB di samping Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Oleh karena itu, ILO, International Labour Organization di PBB sangat berperan sekali. Sehingga dia agak unik. Kalau badan-badan dunia WHO, FAO, UNICEF dan sebagainya, UNESCO, dia dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang dipilih oleh negara-negara yang menjadi anggota PBB. Kalau di ILO, dia bukan dipilih oleh negara yang menjadi anggota PBB, tapi yang dikenal dengan tripartit. Siapa dia? Organisasi pengusaha sedunia, namanya CAFE,
kemudian Organisasi Serikat Buruh Sedunia yang tadi ada 2 kekuatan, ITUC. Tapi dari yang dominan itu adalah ITUC, 95% ITUC. Yang mewarnai ILO komunis, hanya Cina yang punya kekuatan. Dan satu lagi organisasi pemerintah, jadi tripartit. Yang kita sebut governing body, ILO ya. Governing body ini ada workers group, ada employer groups, dan government group. Nah, 3 inilah yang memilih direktur jenderal. Bukan negara jadi, tapi tripartit itu membedakannya. Lebih unik ya. Lebih unik. Nah, kebetulan kita Indonesia itu diperhitungkan pada zaman Pak Agus Sudono waktu Perang Dingin. Iya, betul. Sehingga Indonesia selalu menjadi nominasi utama ketika pemilihan namanya ILO Governing Body. Jadi ada wilayah Eropa, katakanlah ada berapa saya lupa ya, ada 9 atau berapa. Kemudian wilayah Afrika, Asia Pasifik, wilayah Amerika. Ya. Nah, Indonesia selalu menjadi pemain penting karena Perang Dingin tadi ya. Nah, tapi setelah Perang Dingin kita hilang peran. Barulah almarhum Mokhtar Pakpahan. Ketika melawan rezim Orde Baru pada waktu itu, dan kemudian gerakan buruh sangat berperan ikut menentukan situasi yang berkembang pada saat itu, kebebasan berserikat terutama, maka diadopsilah Pakpahan. Tapi Pakpahan bukan dari organisasi yang bergabung di ICFTU dulu atau ITUC sekarang. Dia dari World Christian, WCL. Waktu itu belum bergabung kan, WCL belum merger. Nah, dia dari WCL, Pakpahan. Lepaslah Pakpahan, hilang lagi. Dari Agus Sudono ke Pakpahan itu puluhan tahun. Pakpahan barulah alhamdulillah saya sebagai presiden KSPI sudah berarti memasuki periode ketiga nih sekarang. Satu periode itu sekitar 3 tahun. Berarti saya sudah memasuki 6 tahun, memasuki periode ketiga, berarti memasuki 3 tahun berikutnya. Disitulah KSPI terpilih, saya mewakili buruh di Asia Pasifik. Ya, di situ ada titular dan deputy namanya. Kalau titular itu di ILO Governing Body, Workers Group, biasanya negara-negara kuat, Jepang, India, Cina. Cina titular juga. Dan Asia Pasifiknya diwakili oleh Australia, 4 nih. Baru namanya ada deputy. Ya, deputinya termasuk Indonesia. Kita sangat diperhitungkan dalam kancah perburuan dunia. Gitu, Bang. Terima kasih, Bung Said. Saya kira ini bisa menggambarkan bagaimana organisasi dan perjuangan di tingkat internasional. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah domestik kita. Masalah buruh ini kan menjadi masalah yang sebenarnya agak klasik ya. Dari zaman bahkan Orde Lama, Orde Baru, era reformasi. Nah, kalau boleh Bung Said melihat ya, apa yang menjadi masalah inti dari persoalan buruh ini, ya. Kemudian yang kedua, apa saya tahu terjadi protes-protes biasanya untuk kenaikan upah minimum dan sebagainya. Dan belakangan kita tahu ada yang namanya Omnibus Law. Dan saya mengikuti Bung Said dan seluruh para pejuang buruh itu sampai turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law ini karena dianggap merugikan buruh. Nah, mungkin ini bisa dielaborasi dari perjuangannya. Dengan adanya aturan baru ini, kemudian apa dampaknya dan apa perjuangan berikutnya. Nah, jadi biar kita tuntas. Ya, kita kadang-kadang khususnya negara berkembang selalu salah menempatkan gerakan buruh yang seolah-olah hanya dilihat dari isu-isu tradisional. Misalnya Bang Fadli tadi sebut upah, kemudian PHK. Padahal dan beberapa isu-isu buruh lainnya. Padahal kalau kita lihat dari sejarah domestik maupun sejarah dunia, gerakan buruh itu selalu mewarnai di mana ada ketidakadilan dan di mana ada penindasan, bahkan tidak ada kemerdekaan suatu negara, gerakan buruh pasti nomor 1, ikut bersama para founding father di masing-masing negara. Saya ambil Indonesia, Hos Cokro Aminoto, dia mengandalkan semacam Semaun, Muso, Suryo Pranoto, Kiai Haji Agus Salim. Orang suka lupa, tanpa Kiai Haji Agus Salim, saya rasa tidak mungkin Indonesia merdeka. Karena salah satu syarat selain punya wilayah, punya pemerintahan, dan punya rakyat, pengakuan internasional. Maka satu negara baru dianggap merdeka. Bung Karno waktu itu mengutus Haji Agus Salim untuk menemui Gamal Abdel Nasser agar mendapat pengakuan pertama dari dunia internasional dari Mesir. Maka kita tidak boleh mengingkari dan mengkhianati Palestina. Gamal Abdel Nasser meminta mufti Palestina kan, Bang Fadli tahu, untuk mengeluarkan fatwa. Keluar fatwa mufti Palestina kepada melalui Gamal Abdel Nasser kepada utusan Bung Karno, Haji Agus Salim, sehingga lengkaplah
Republik Indonesia diakui oleh negara seluruh dunia sebagai negara merdeka. Siapa Haji Agus Salim? Pemimpin buruh, jangan salah. Dia adalah pemimpin buruh yang sekolahnya terbatas. Selain ulama, dia juga pemimpin buruh. Pemimpin buruh, orang kenanya Semaun. Padahal Haji Agus Salim dan Suryo Pranoto jauh lebih terkenal daripada Semaun, daripada Muso. Kenapa demikian? Karena gerakan buruh dari mulai Orde Lama stigmanya adalah dianggap kiri. Padahal Hos Cokro Aminoto, tokoh Islam, dia yang melahirkan Haji Agus Salim, sahabatnya, dan Suryo Pranoto. Suryo Pranoto bahkan di zaman Hindia Belanda dikenal dengan The Staki Konik, Raja Mogok, di mana dia pergi Pekalongan, mogok, dia pergi ke Semarang, mogok. Pemogokan pertama secara nasional, bayangkan tahun 1900-an. Dan itu zaman penjajahan. Bagaimana seorang Suryo Pranoto bisa mengorganisir pemogokan nasional hanya menuntut salah satunya adalah upah minimum saat itu 1 gulden. 1 gulden dia minta, 1 gulden per bulannya. Dan dia mau pemogokan, dia kirim surat ke Semaun. Suryo Pranoto pemimpin buruh di tebu, industri perkebunan tebu. Kalau Semaun adalah di kereta api dan pelabuhan. Dia kirim surat, kamu ikut mogok ya. Karena ini upah kita 1 gulden nggak dikabuli oleh gubernur Hindia Belanda. Semaun ragu-ragu, tidak ikut. Suryo Pranoto lah kemudian menjadi pemogokan. Dan itulah kemudian keluar istilah upah minimum pada zaman Hindia Belanda, 1 gulden per bulan. Itu menunjukkan Suryo Pranoto, siapa yang tidak kenal Suryo Pranoto, siapa yang tidak kenal Haji Agus Salim, siapa yang tidak kenal Hos Cokro Aminoto, dan siapa yang nggak kenal Bung Karno dengan kata-katanya bahwa buruh, tani, dan guru adalah soko guru daripada republik. Artinya, di mana ada ketidakadilan, di mana ada penindasan, di mana tidak ada kemerdekaan satu bangsa, buruh berada pada barisan terdepan bersama kelompok-kelompok lainnya. Oleh karena itu, isu-isu yang diangkat buruh biasanya adalah isu kebangsaan kerakyatan dan isu buruh sendiri. Isu buruhnya isu tradisional. Sayangnya Orde Baru memang mengkerdilkan gerakan buruh menjadi seolah-olah gerakan pabrik saja. Isu PHK, isu hubungan industrial, isu tentang upah, isu tentang union busting. Padahal lebih dari itu di seluruh dunia, tanpa gerakan buruh di Jerman misal, kita nggak akan pernah mengenal sistem jaminan sosial. Tidak ada itu jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat di masing-masing negara. Tidak ada tuh kita mengenal jaminan pensiun. Itu kan isu rakyat, isu negara. Gerakan buruh Jerman lah yang kemudian mempelopori itu bersama Otto von Bismarck misal. Kita tidak akan pernah mengenal orang yang sedang melahirkan atau akan melahirkan harus diberi cuti. Itu kan gerakan buruh, itu kan isu rakyat. Kita nggak akan pernah dengar bagaimana kemudian upah sebagai purchasing power, instrumen untuk daya beli, itu menjadi penting dalam kebijakan fiskal dan moneter. Betul. Bahkan di dunia, kekuatan keuangan dunia di masing-masing negara, terutama di negara-negara yang menganut welfare state, Jerman Barat dan Nordik misal, dia menganut dari sisi instrumen keuangan, pertama kan moneter, fiskal. Ada satu lagi, jaminan sosial. Apakah itu jaminan pensiun, apakah itu asuransi kesehatan, apakah itu asuransi kecelakaan kerja. Itu kan uangnya luar biasa. Betul. 3 kekuatan inilah yang menopang sistem instrumen keuangan negara di beberapa negara-negara maju, termasuk Singapura, Jepang, bahkan Malaysia. Bagaimana Mahathir mempertahankan kekuatan ekonominya dengan mengandalkan CPF-nya, kayak kita jam sosteknya. Ketika ekonomi runtuh tahun 97, Pak Harto tenggelam dengan IMF. Mahathir nggak mau pinjam. Dia ambil CPF-nya. Dia beli kelapa-kelapa sawit di Johor dan beberapa negara bagian Malaysia, dan dia bertahan. Ini menjelaskan bahwa gerakan buruh adalah gerakan kebangsaan, kenegaraan. Cuma memang kita dikerdilkan, akhirnya menjadi isu. Nah, karena itu bagi KSPI kita re-engineering, membangkitkan kembali semangat itu, revitalisasi. Bahwa gerakan buruh bukan gerakan buruh ansih dengan isu-isu tradisional. Sayangnya media mengangkat itu. Makanya Abang kalau lihat isu KSPI selain isu tradisional tentang upah, pesangon, buruh dan sebagainya, kami angkat isu-isu kenegaraan, misal tax amnesty, omnibus law, jaminan sosial. Saya ada buku yang udah saya kasih Abang juga, kita sama-sama Abang. Bagaimana kami berjuang secara radikal, revolusioner, tapi radikal bukan menghancur ya. Maksudnya kalau teman-teman mengakar, itu merubah sistem jaminan sosial kita.
Dulu orang miskin banyak ditolak, hari ini tidak. Tentang BPJS Kesehatan masih ada kelemahan administrasi ngantri, yes. Tapi secara fundamental tidak ada lagi orang miskin ditolak. Siapa yang berjuang? Serikat Buruh. Silakan baca bukunya. BPJS Kesehatan dalam Pusaran Kekuasaan. Dulu ketika orang bekerja, dia ada jaminan kesehatan. Apakah asuransi komersial atau dulu ada namanya JPK, jam sostek. Setelah dia keluar, dia seperti, bahasa saya kasar, saya tulis di buku, anjing di ujung jalan yang mati nggak ada yang peduli. Tapi hari ini, begitu dia keluar, tidak punya penghasilan, miskin, dia masuk PBI. Penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh negara. Itu fundamental. Itu urusan rakyat, negara. Maka kami masuk kembali, mengembalikan semangat Hos Cokro Aminoto, semangat daripada Haji Agus Salim, semangat Suryo Pranoto, semangat Bung Karno, semangat Pak Natsir. Bagaimana Pak Natsir mendirikan Gasbi Indo, yang tadi tokonya adalah belakangan dari SBII Agus Sudono. Betul. Bagaimana Gasbi Indo menjadi alat perjuangan yang begitu efektif, mengorganisir perjuangan kaum buruh pada saat itu. Itu Pak Natsir ada di balik layar. Wibisono siapa? Saya lupa itu. Yusuf Wibisono. Itu Kasman Disingo di Mejo, kemudian Mr. Rum dari Masyumi. Bahkan NU pun mendirikan namanya Sarbu Musi. Ya, Wahid Hasyim. Mendirikan. Artinya gerakan buruh adalah gerakan negara. Gerakan rakyat juga. Gerakan rakyat, gerakan kebangsaan. Tetapi dia tidak boleh melupakan isu-isu tradisionalnya. Karena dia kan bekerja di pabrik, isu PHK, upah dan sebagainya. Ini stigma yang selalu tadi juga sudah disinggung. Seolah-olah gerakan buruh ini adalah gerakan kiri. Gerakan sosialis saja ansih atau gerakan komunis. Tadi kita tahu masih ada bahkan nomenklatur komunis di dalam buruh internasional. Komunis dengan sosialis kan berbeda lagi. Nah, sosialisme internasional beda dengan komunisme internasional. Tapi di sisi lain banyak yang tidak terlihat bahwa di Indonesia, baik itu yang namanya Muhammadiyah, Masyumi, NU, dan juga mungkin dari Sarekat Islam sudah punya pasti. Sarekat Buruh. Iya, punya Sarekat Buruh. Iya. Dan bahkan menjadi pionir. Iya. Bahkan kalau tidak salah tadi Anda selalu menyebut Suryo Pranoto. Itu kan juga bagian dari Sarekat Islam. Iya. Gitu. Betul. Pada waktu itu. Betul. Haji Agus Salim tokoh Muhammadiyah. Betul. Belakangan. Dan di seluruh dunia, apapun mazhab ekonomi dan pilihan ideologinya, pasti ada serikat buruh. Iya, Amerika, AFL-CIO, dia pendukung utama sekutunya Demokrat. Apakah Partai Demokrat itu komunis? Tidak. Misal contoh DGB, DGB, Serikat Buruh, Konferensi Serikat Buruh Jerman, dia pendukung sekutu utamanya SPD, Partai Sosial Demokratnya Jerman. Dia tidak pendukung Die Linke. Die Linke itu partai komunisnya Jerman. DGB sebagai Konferensi Serikat Buruh tidak mendukung Die Linke, tapi dia mendukung SPD, Sosial Demokrat, kiri tengah. Nah, kalau kita lihat di banyak negara, gerakan-gerakan buruh kemudian di dalam politik mendapatkan saluran melalui partai buruh. Betul. Labour Party, gitu kan? Kita lihat di Inggris, di mana-mana, di Australia dan lain-lain. Kenapa di Indonesia itu kelihatannya Labour Party itu kok kurang? Pernah ya dulu? Pernah, tapi gagal. Ya. Kenapa tuh, Bung? Yang harus dipahami, pilihan-pilihan politik ketika masuk dalam, karena kan tadi, state policy, gerakan buruh itu state policy, kebijakan negara. Ketika dia merumuskan isu tradisional clear, itu isu pabrik. Nah, maka KSPI menyebutnya dari pabrik ke publik. Pabrik tetap, karena kita kerja di situ. Isu-isu itu harus kita perjuangkan. Dia ke publik. Ke publik itu berarti ke state policy, ke kebijakan negara. Nah, ketika kebijakan negara kan berarti bersinggungan dengan irisan politik. Nah, maka gerakan buruh di dunia, termasuk akar sejarah Indonesia, itu memilih beberapa mazhab lah, beberapa pilihan gerakan atau movement. Pertama, Serikat Buruh mendirikan partai politik langsung. Contohnya Inggris. Partai buruh di Inggris, termasuk Tony Blair terakhir yang kasus Irak, kan itu dijatuhkan oleh Kongres Serikat Buruhnya Inggris. Iya, betul. Kongres Serikat Buruh Inggris sangat menentukan siapa menjadi ketua atau presiden Partai Buruh. Sama di Australia, ACTU. Australian Confederation Trade Union-nya mendirikan Partai Buruh. Maka ketika Kevin Rudd waktu itu aneh terhadap kebijakan buruh, dijatuhkan, ganti Gilbert yang wanita. Jadi ini satu New Zealand sampai hari ini penguasanya adalah Partai Buruh, Partai Pekerja. Dia didirikan oleh
Kongres Serikat Buruhnya New Zealand. Itu pilihan mazhab pertama. Serikat buruh mendirikan partai buruh. Atau yang kalau kita itu negara maju, kita ambil negara yang katakan berkembang, Amerika Latin. Lula da Silva. Ya, Lula da Silva adalah pendiri Partai Pekerja. Dia adalah serikat buruhnya CUT, ya, CUT. Mendirikan itu Partai Pekerja, menjadi salah satu pendiri. Dan berhasil jadi presiden. Berhasil menjadi pemimpin. Bahkan walaupun ujungnya jatuh juga, tapi itu kan politik. Itu tentang politik, kita nggak bisa hindari. Tapi selama Lula da Silva bisa dipahamin, ekonomi Brazil naik menjadi bridge, ya kan? Kekuatan menghadapi G8 dan G20. Belakangan G20 bridge itu kan Brazil, Rusia, India, Cina. Dan South Africa bridge pakai S kan. Tapi Indonesia I-nya dicoba-coba masukin tapi nggak bisa juga. Akhirnya kan itu kan ada. Nah, yang kedua modelnya adalah istilahnya independent but not neutral. Dia menjadi sekutu. Tapi dia tetap independen, serikat buruhnya independen. Tapi dia tidak menjadi underbow partai politik. But not netral. Ketika ada pemilihan-pemilihan pilkada misal, legislatif, ataupun pemilihan presiden, dia memilih ke siapa yang platformnya sama. Bahkan sekutu abadi. Misal DGB Jerman. Dia bukan mendirikan SPD, Partai Sosial Demokratnya Jerman. Tapi DGB dengan SPD itu ibarat suami istri yang nggak bisa dipisahkan. Ada nggak akibatnya? Ada nggak orang DGB, anggota DGB yang tidak memilih SPD? Ada, tapi kecil sekali. Atau model kita ambil lagi Amerika. Itu negara yang sangat liberal, kapitalis. Itu pun ada sekutu. AFL-CIO sebagai Konfederasi Serikat Buruhnya Amerika, misal katakan seperti KSPI, dia pasti milih Demokrat. Nggak mungkin dia akan institusi milih Republikan. Ya, betul. Tentang ada yang Demokrat milih Republikan, ada. Tapi kecil. Bahkan misal ketika pemilihan presiden, dia udah jelas. Setiap anggota $1. Kampanye Obama, bla bla bla, menang. Ini Biden pun kemarin, Joe Biden, AFL-CIO, saya pernah ikut sekali dalam ikut kampanye rally mereka. Mereka tuh rally. Begitu pula di negara-negara berkembang. Termasuk Singapura. Itu kan partai pekerja, Lee Kuan Yew. Iya, betul. Dan makanya ketua serikat buruh di Singapura, presiden Singapura, Jepang. Jadi artinya tidak ada satupun di dunia yang menjelaskan pada kita di mana gerakan buruh tidak masuk dalam dunia politik karena state policy tadi. Oleh karena itu pilihan itu tergantung serikat buruh di masing-masing negara. Di Indonesia pilihannya sepertinya dicoba dua-duanya. Pada waktu era menjelang kemerdekaan, berdirilah Partai Buruh Indonesia. Bahkan PKI mengkooptasi SOPSI. SOPSI itu sebenarnya bukan Serikat Buruh Komunis awalnya. Tapi dikooptasi oleh PKI menjadi bagian underbow daripada PKI. Nah, belakangan di Orde Baru ada juga seperti Bang Mokhtar Pakpahan atau kawan-kawan PRD, Serikat Buruhnya FNPBI di Tasari. Dia mencoba untuk mendirikan partai buruh, itu pun gagal. Intinya kalau saya belajar dari negara-negara yang mau model serikat buruhnya mendirikan partai buruh, serikat buruhnya menjadi sekutu, atau serikat buruhnya hanya nitip konsep, kan ada tiga pilihan. Bagi saya pilihan manapun di antara ketiga itu adalah baik. Tapi saya lebih cenderung adalah pada tahap awal kita membuat sekutu abadi. Itulah yang menjelaskan kenapa KSPI berani berijtihad. Ketika orang tidak memilih Pak Prabowo, kami memilih Pak Prabowo. Ini bukan persoalan kita tidak suka di luar Pak Prabowo, bukan. Ini tentang pilihan Pak Prabowo mempunyai platform yang sama. Baik isu tradisional maupun isu kenegaraan. Isu kenegaraan Pak Prabowo misal tentang nasionalism and social security. Sistem jaminan sosial yang berkeadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan mungkin terwujud tanpa jaminan sosial. Benar. Itu platform Pak Prabowo maupun yang kita baca sekilas platform Gerindra. Memang kita tidak berkoalisi dengan Gerindra, kita tidak menjadi underbow Gerindra, tapi platform Pak Prabowo sebagai calon presiden sama dengan kami. Betul. Nah, begitu pula dua kali itu kita lakukan. Tapi lepas dari itu, setelah itu ya sudah selesai. Kami mencoba membangun di tingkat isu yang pilihan ketiga. Andaikan ada yang sama dari sisi platform perjuangan, partai kemudian, saya nggak tahu partai mana, mengklaim bahwa dia adalah
akan memperjuangkan dan menjadikan bagian penting serikat buruh di dalam, atau buruh, isu-isu buruh di dalam kebijakannya, boleh jadi kita akan menjadi sekutu abadi. Seperti Demokrat dengan AFL-CIO di Amerika, DGB Jerman dengan SPD di Jerman, kalau di Amerika, atau seperti kita anggap kan apolitik gerakan buruh di Jepang, enggak. DPJ itu sekutu abadinya Rengo. Ya. Itu bisa saja. Nah, cuma sekarang ini kami belum menemukan satupun partai yang bisa menjadi sekutu abadi gerakan buruh. Kita belum dapat itu. Ya. Nah, boleh jadi pilihan yang pertama pun akan dilakukan, yaitu mendirikan deklarasi partai buruh. Mana pilihan yang terbaik? Saya rasa ini sebuah proses yang sedang kita bangun. Kuncinya hanya satu, Bang, yaitu buruh harus sadar dulu tentang hak-hak politik dan hak-hak isu tradisional dia. Ya. Upah misal. Siapa yang memutuskan upah? Gubernur. Omnibus Law itu diputuskan oleh seorang presiden dan DPR. Dan itu menghantam masa depan buruh, outsourcing yang merajalela, boleh menggunakan outsourcing sampai 99% sekarang, karena nggak ada batas, jenis pekerjaannya nggak dibatasin, kemudian juga nggak membedakan penunjang, kegiatan penunjang dan pokok. Anda bisa bayangkan, Bang, kita bisa bayangkan orang masuk pasar kerja, di outsource, bawa masuk agen aja udah minta 4 juta, gaji 3 juta. Udah begitu dia kerja, nggak punya masa depan, dipecat kapan aja boleh. Tinggal dibalikin. Kontrak panjang. Mungkin sekarang dibatasi 5 tahun, tapi nggak ada periodenya. Ya. Kontrak berulang-ulang. Dan tanpa masa depan. Tanpa jaminan kesehatan. Tanpa jaminan pensiun. Itu kan isu politik. Betul. Nah, oleh karena itu bagi buruh penting menjadi cari partai sekutu, atau dengan pilihan lain bisa mendirikan partai politik. Itu kenapa kita concern di Omnibus Law. Karena ini akan mempengaruhi policy making process. Betul sekali. Karena semua adalah kebijakan politik. Harga barang-barang naik, keputusan politik. Harga transportasi naik, keputusan politik. Harga rumah mahal atau murah, keputusan politik. Padahal harga-harga yang terkait dengan barang-barang tadi, itu yang menjadi konsumsi para buruh dan rakyat. Oleh karena itu saya bilang tadi, gerakan buruh itu adalah gerakan rakyat sesungguhnya. Nah, saya sependapat ya, memang ini gerakan rakyat. Tapi isu-isu tradisional ya, yang tadi Anda sebutkan misalnya tentang upah, outsourcing. Kira-kira kalau bisa nggak disebutkan inti-inti persoalan yang kita hadapi sekarang ini ya? Ya. Termasuk di tengah pandemi ini kan pasti dampak dan pukulannya luar biasa ya, kepada buruh. Karena pasti pabrik terpengaruh, pasti buruh juga terpengaruh. Belum lagi kita banyak mendengar berita, banyak yang lay off dan sebagainya. Yang pertama, sebenarnya kita akan menghadapi situasi yang sebenarnya seperti sekarang ini. Ya, dari sisi ekonomi ya, saya tidak bicara kesehatan dulu, yaitu revolusi industri 4.0. Semua revolusi industri ini terjadi, yang pertama terkena dampak apa? PHK. Ya. Padahal orang mendirikan negara kan untuk bekerja, sejahtera, adil makmur. Adil makmur sejahtera itu paling gampang adalah bekerja. Kalau kita kehilangan pekerjaan, negara intervensi. Dalam bentuk apa? Jaminan sosial. Apakah itu unemployment insurance, apakah itu pension system, apakah itu all age system, dan lain sebagainya. JHT, jaminan pensiun maupun jaminan pengangguran. Intinya bekerja. Apa sih guna kita mendirikan? Bekerja. Orang makmur, hidup. Setiap orang punya redistribusi aset. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk upah. Oleh karena itu bagi buruh, isu tradisional yang paling utama upah. Abang kalau baca SPD di Jerman, platform pertama dia adalah upah. Partainya gila loh. Termasuk negara-negara Nordik, di Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, platform utamanya itu upah. Karena itu instrumen pertama orang mendapat kebahagiaan. Gimana kita dapat bahagia kalau nggak kerja? Ya tentu kita lepas dari persoalan hubungan kita dengan Sang Khalik ya, Sang Maha Pencipta, Allah, Tuhan. Tapi kan sebagai manusia hidup di dunia itu bekerja, upah, alat beli, alat jual, tukar imbal balik, trade off. Nah, itulah yang menjelaskan kepada kita revolusi industri 4.0 tadinya akan terjadi, tapi Tuhan berkehendak lain. Dipercepat dengan pandemi COVID-19. Akhirnya apa buktinya? Rapat virtual, Zoom meeting, orang jarang berkumpul. Itu kan yang sebenarnya akan diprediksi 2025. Allah cepetin. Akselerasinya. Yaitu persoalan bukan ekonomi, tapi kesehatan. Tapi kan pukulannya kuat karena seluruh dunia. Kalau resesi ekonomi, persoalan ekonomi itu bisa diukur. Kebijakan fiskal, moneter, dan lain sebagainya, bantuan sosial. Kalau kesehatan siapa yang prediksi, Bang?
Akhirnya terpukul. Akibatnya resesi ekonomi. Ada 3 hal yang dihadapi buruh. 1, kesehatan. Abang lihat, kalau kita disuruh libur, ambruk ekonomi kita. Kita nggak bayangin apa yang terjadi dengan Indonesia atau negara-negara lain yang kita, mau nggak suruh kerja kan. Akibatnya suruh kerja kan pandemi, Bang. Ya. Mungkin dikerja ikut protokol kesehatan di pabrik-pabrik, di perusahaan. Tapi kan transportasi massalnya atau naik motornya atau seliwerannya ketika di parkiran, di tempat makan dan sebagainya. Maka yang pertama itu masalah kesehatan. Udah banyak yang meninggal, udah banyak yang kena COVID. Nah, karena itu harus benar-benar dijaga keseimbangan itu. New normal harus dijelaskan. Bagaimana juga pencegahan agar tidak terjadinya kematian ataupun penularan yang begitu cepat. Yang kedua, ledakan PHK. Akibat turunnya proses produksi kan pasti turun. Karena kan digilir, ada yang juga diliburkan, dunia kepukul ekonomi, yaitu pasti ledakan PHK. Resesi ekonomi pasti PHK, Bang. Nggak mungkin. Hanya 2 yang menyebabkan buruh menderita. 1, perang, pasti resesi ekonomi. Yang kedua, ya resesi ekonomi itu sendiri. Akibat wabah, bencana alam, dan lain-lain masalah kesehatan. Dan kita di tengah resesi ekonomi. Di tengah resesi, udah masih minus, belum positif. Makanya ya. Dan ini PHK di mana-mana. Jadi kalau dibilang PHK pertama, betul. 3, tapi jangan bombastis juga, misalnya 5 juta, 7 juta. Enggak juga. Masih ada, perusahaannya masih berjalan, terutama di manufaktur. Kalau di pariwisata dan turunannya, hotel, restoran, iya kepukul banget. Tapi industri manufaktur seperti capital intensif, elektronik, mobil masih ada lah. Tidak sesuai normalnya, tapi masih ada untung. Biasa untung 10 jadi 7 jadi 5 mungkin, tapi masih ada untung. Jangan bombastis sehingga minta ini minta itu, stimulus ini stimulus itu, tapi tetap mecat orang. Itu kan nggak adil dong. Anda ambil uang negara, presiden punya kebijakan justru dengan memberi stimulus itu menghindari PHK, begitu Anda dapat, Anda PHK juga. Terus Anda bilang pasar kita terganggu. Ya dengan stimulus itu kan ingin ngangkat pasar. Harusnya itu dong yang kalau kita adil. Nah, akibat dari ledakan PHK ini, yang ketiga, pengusaha datang lagi minta stimulus terbesar. Itulah omnibus. Sebenarnya omnibus kan masih perdebatan biasa-biasa. Tapi begitu pandemi, ya maaf DPR, tempat abang itu, lembaga abang, kan udah kejar tayang. Kita saksikan benar, kita kan saksi mata. Bagaimana DPR itu kejar tayang. Sampai malam, hari libur. Tanpa, katakan kita diberi ruang dan waktu untuk diskusi. Betul. Tapi hanya sekedar mendengar. Apa yang kita sampaikan, nggak dipakai semua konsep kita. Sangat memukul dan menyakitkan hati. Walaupun anggota DPR, saya juga minta maaf kan waktu itu. Iya, Bang Fadli clear. Kalau Bang Fadli karena dan menurut beberapa saya juga clear. memang itu banyak invisible hand yang di situ. Dan menurut saya juga fishy gitu ya. Karena kalau kita lihat di situ luar biasa gitu pasal-pasalnya, dan terbukti akhirnya juga banyak kesalahan-kesalahan. Betul. Belum versi ini, versi itu, versi ini lagi, versi itu lagi. Ya, Abang bisa bayangkan coba ya. Dari 3 itu kita udah kepukul kematian, ancaman kematian. Yang kedua adalah masalah ledakan PHK, kehilangan pekerjaan. Dihantam lagi dengan omnibus. Omnibus itu nanti kita masuk kerja lagi akan kepukul. Apa? Misal 9 kita ini kan 9 poin. 1 tentang upah. Upah itu alat beli, Bang, instrumen. Nah, sekarang dikembalikan pada rezim upah murah. Yaitu hanya dikenal dengan upah minimum provinsi. Saya ambil contoh. Berarti UMK bisa ditetapkan, upah minimum kabupaten kota bisa ditetapkan, bisa tidak dalam Omnibus Law. Bahkan upah minimum sektoral dihapus. Apa akibatnya? Saya ambil contoh. UMP, upah minimum provinsi Jawa Barat 1,8 juta rupiah. UMK Bekasi 4,5 juta. UMK Purwakarta misal 4,2 juta. Masa turun? Bagaimana orang hidup di Bekasi dengan 1,8 juta misal? Di mana logika yang kita pakai? Akibatnya apa? Kalau daya beli turun kan konsumsi turun. Mau ngejar investasi naik, konsumsi turun. Sama aja dong. Kita akan kehilangan kesempatan pertumbuhan ekonomi. Itu yang dilupakan oleh pemerintah dan DPR yang mengesahkan saat itu. Di balik terutama Abang memang tidak masuk di dalamnya. Yang kedua, UMSK dihapus. Bagaimana mungkin pabrik Toyota otomotif, pabrik Panasonic, Toshiba, upahnya sama dengan pabrik sendal jepit? Ya kasihan dong pengusaha sendal jepit, upah minimumnya sama. Kalau dihilangkan upah minimum sektoral. Padahal ini value added-nya tinggi. Lebih tinggi value added. Freeport, upahnya sama, maaf lah, ekstrim. Pabrik kerupuk.
Jadi abang bikin pabrik kerupuk, abang harus bayar upah yang sama dengan pabrik Freeport. Iya, iya. Karena UMSK dihilangkan, itu nggak fair. Apalagi upah per jam. Berapa kita hitung per jam? Misal saya kerja per jam, saya ambil apakah upah minimum itu bisa dihitung, dikalkulasi sebagai upah per jam? Misal katakan Jakarta, 4,5 juta rupiah upah minimum sebulan. Bagi 30 hari mungkin sekitar 150 ribu. Satu hari 8 jam kerja. Berarti kira-kira sekitar berapa? Sekitar katakanlah 20 ribu sedikit lagi, 20 ribu. Katakan 20 ribu. Berarti per jam 20 ribu. Saya dikasih kerja sama abang sebagai pengusaha misal hanya sehari 3 jam. Setelah itu suruh pulang. Berarti 20 ribu kali 3, 60 ribu sehari. Dalam seminggu saya hanya dikasih 2 hari, 120 ribu. Berarti sebulan kalikan 4, 480 ribu. Hidup di Jakarta bisa hidup nggak bang? Itu yang harus dilindungi oleh negara. Itu kenapa Serikat Buruh tadi saya bilang state policy. Dia nggak bicara isu upah. Bagaimana kita nyekolahin ibu-ibu, nyekolahin anak sampai D3, hanya terima upah sebesar 500 ribu kalau upah per jam. Tapi kan ada juga argumentasi begini, Ya. Bung Said, dan ini perlu dijawab gitu. Di sisi lain nih, kan kalau perspektifnya pengusaha, bagaimana kita mau memberikan upah kalau usahanya sendiri tidak mampu melakukan itu? Oleh karena itu, Serikat Buruh menawarkan solusi. Tidak mampu itu kan tidak seterusnya. Dia tergantung keadaan ekonomi. Betul. Atau tergantung bagaimana buyer ataupun pasar. Yeah. Mekanisme pasar bekerja. Ketika tidak mampu, dia mengajukan penangguhan. Untuk membayar upah yang katakanlah ada ketidakmampuan membayar upah minimum. Tetapi kan bukan berarti semua industri tidak mampu. Sekelas pabrik otomotif, motor, sekalipun sekarang turun motor, Pasti tetap jalan. tetap mampu. Nah, bagaimana yang tidak mampu? Penangguhan. Penangguhan. Mekanisme penangguhan. Bagaimana kalau dia bangkrut? Nah, kalau bangkrut berarti itu ada kalkulasi lagi untuk membayar pesangon. Iya. Maka dihitung. Kan biasa kurator yang ditunjuk oleh pengadilan negeri menghitung. Iya. Sebenarnya kita sudah ada mekanisme hukum semua. Semuanya Pak. udah ada. Udah ada. Cuma ini kan dibombastiskan, didramatisir. Ini kan kelompok-kelompok pengusaha hitam. Saya nyebutnya kelompok pengusaha hitam. Pengusaha hitam itu siapa sih yang maunya upah murah terus, dapat fasilitas terus, pajak dikurangin terus, kemudian jaminan kesehatan nggak bayar, jaminan pensiun nggak bayar. Jadi saya nyebutnya pengusaha. Bisa pengusaha besar, bisa pengusaha menengah. Kalau pengusaha kecil, UMKM pengecualian. Nggak Ya, boleh. UMKM ini nggak bisa kita masukkan dalam kategori kelompok ini. Diskusi kita adalah kelompok pekerja formal, bukan Ya, di ya. UMKM. Ya, ya. Ya, begitu pula di startup. Ini kan belum kita bikin aturan main. Ini saya bicara industri formal. Nah, oleh karena itu seharusnya yang mampu tetap bayar mampu, yang tidak mampu sifatnya pengecualian. Iya, Itu tawaran kita. Bentuknya bisa penangguhan, kalaupun pesangon tidak mampu, kurator nanti menghitung. Masuk akal Clear? kan? Iya, iya. Sangat masuk akal, Bang. Dan ini sudah berjalan, hampir Republik ini berdiri dari Pak Karno. Dari Undang-Undang nomor 1 tahun 51 loh. Undang-Undang nomor 12 tahun 64, tahun 64. Jadi kendalanya sekarang di mana? Kerakusan. Ini tentang kerakusan, keserakahan. Internasional Gerakan Buruh ITUC, kampanye kami adalah end Greediness. end corporate greed. End corporate greed. Greed. Akhiri keserakahan korporasi. Faktanya pembayaran upah di negara berkembang dengan negara maju jomplang. Abang bisa lihat, kita boleh tumbuh ekonomi, tapi secara bersamaan Gini Index atau Gini rasio kita tinggi. Masih tinggi. Kan aneh, pertumbuhan ekonomi naik, secara ilmu ekonomi, ketika ekonomi dia naik pertumbuhan, Gini rasio makin mengecil dong. Iya. Kan makin Gini rasio makin besar, berarti antara yang kaya dan miskin melebar. Melebar. Kalau begitu pertanyaan kita, yang menikmati pertumbuhan ekonomi siapa? Hanya yang kaya. Kelas menengah, orang kaya. Saya bisa beli apartemen, abang bisa beli apartemen. Tapi orang-orang yang bekerja di pabrik, orang-orang yang bekerja di pelosok-pelosok negeri, di pelelangan-pelelangan ikan, petani-petani di sawah-sawah, buruh-buruh di pabrik-pabrik tekstil, jangankan beli apartemen, makan apa besok? Itu pertanyaan mereka. Sebagai pemimpin negeri ini kalau menurut saya, disitulah kita meletakkan hati kita. Persoalan utama tentang keserakahan. Ini bukan tentang Indonesia, ini tentang manusia. Sebagai pemimpin di satu negara, apalagi kita menganut negara Pancasila, pri kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan Tuhan di atas segalanya. Nilai-nilai ketuhanan mewarnai setiap sendi-sendi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin. Tercermin nggak itu? Bagaimana kita bisa tersenyum, ada orang berpenghasilan terkaya di Indonesia, maaf saya sebut namanya, Robert Hartono, Michael Hartono, ratusan triliun.
atau pemilik Indorama di Purwakarta sana, Sri Loka itu orang nomor keempat atau ketiga, tapi pada saat bersahabat gaji buruhnya di bawah 3 juta. Less than $30 bang, per month. $30 hanya kita makan di Grand Hyatt 1 kali makan bang. Ya kan di bawah $300. $300. Artinya kalau kita bikin seharinya berapa? Bagiannya 30. Only $10 per day. Bayangkan. Itu kalau $10 kita pergi ke Eropa kebab kan. Tapi itu buat buruh makan 1 hari, kita makan kebab 1 kebab. It's not unfair bang. No justice, nggak ada keadilan. Oleh karena itu kalau abang tanya, bagi kami, saya tidak menuduh siapapun, ini tentang value keserakahan. Oleh karena itu kan kita minta negara hadir. Negara hadir memberi sistem jaminan sosial. Jangan dihantam omnibus. Udahlah upah murah, dihantam lagi dengan orang bekerja outsourcing. Itu yang kedua. Tanpa masa depan. Bagaimana mungkin kalau saya agen outsourcing, abang pengusaha yang menggunakan tenaga outsourcing. Si A datang ke saya, bukan ke abang. Tapi si A kerja di abang. Abang nggak mau balikin ke saya. Emangnya saya punya duit bayar pesangonnya? Loh saya nerima sukses fee doang dari abang. Katakan cuma 5%, saya bilang, lah saya nggak pernah terima dari Bang Fadli sebagai pengusaha untuk bayar pesangon. Apa yang saya lakukan sama dia? Udah lu pergi aja. Apa seperti itu kita mau melindungi rakyat kita? Terus di mana negara? Yang ketiga, karyawan kontrak di Omnibus Law yang tidak ada lagi periode kontrak. Kalau dulu dibatasin 3 kontrak. Periode 1, 2 tahun maksimal kontrak. Periode 2, 1 tahun perpanjangan maksimal kontrak. Periode 3, pembaharuan 2 tahun. Total 5 tahun. Setelah itu kalau kita kerja bagus, diangkat. Jadi karyawan tetap. Ada expectation, ada harapan. Maka kita baik kerja. Sekarang nggak ada. Ngapain? Nggak ada insentif. Selain nggak ada insentif, saya pasti dikontrak terus. Seminggu dikontrak. Sebulan suruh pergi. Panggil lagi, kontrak lagi. Terus nggak ada periode kontrak. Kapan saya diangkat karyawan tetap? Apa ini yang ingin kita dirikan suatu negara di mana lost generation, usia produktif generasi bangsa kita hilang. Orang usia 25 tahun, kalau sistem kontrak dan outsourcing, nggak bisa lagi diabsorb, diserap. Tapi walaupun kita lihat buruh udah turun ke jalan, bahkan di tengah pandemi, ya, begitu juga masyarakat yang lain. Tapi kan Omnibus Law jalan terus. Kita tidak boleh pernah putus asa. Keserakahan hanya bisa dilawan dengan, kalau bahasa agama kita tuh istiqomah. Konsistensi lah kalau bahasa umumnya. Konsistensi perjuangan itulah yang menjelaskan mengapa seorang Suryo Pranoto, dan saya ingat sekali ya, Pak Haji Agus Salim kan dalam buku yang ditulis oleh Tempo, saya baca satu, bukan tulisan buku tapi majalah Tempo. Haji Agus Salim mengatakan, seorang pemimpin itu dia selalu memilih jalan menderita. Pemimpin tahu benar, dia nggak boleh putus asa. Seorang pemimpin memilih jalan menderita tidak hanya masalah harta. Kadang kita dibully, abang pemimpin, abang dibully habis. Tapi konsistensi, keistiqomahan kita. Abang ketik saya aja, Said Iqbal, ketik Fadlizon, lebih banyak dibulinya daripada terima kasihnya. Tapi itulah jalan itu menderita. Konsekuensi ya. Itu yang oleh Haji Agus Salim bilang, seorang pemimpin dia akan memilih jalan terjal dan menderita. Itu menjadi motivasi bagi kita kalangan buruh. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja. Para nabi. Nabi pun Isa, semua. Tapi, jadi apalagi kita cuma dibully. Iya, tapi kita percaya perubahan itu nggak bisa dilawan. Tapi kan Bung Said gini, apalagi pendekatan kan seringkali begini, istilahnya itu stick and carrot. Ya. Jadi hukum dikasih ini ya. Kamu mau dikasih hadiah uang, atau hadiah gitu. Kalau nggak dipukul. Nah ini kan pendekatan itu biasanya lazim juga terjadi. Nah Anda sebagai pemimpin buruh pernah nggak dihadapkan pada satu dilema itu, stick and carrot? Semua pemimpin yang punya idealisme di organisasi manapun, pada tingkat terkecil sekalipun bahkan, pasti ada. Oleh karena itu tadi saya bilang, seperti Agus Salim bilang, kita sudah tahu sebagai pemimpin memilih jalan menderita. Menderita itu bukan karena kita tidak punya harta. Alhamdulillah Bang Fadli, saya mungkin termasuk kelompok orang yang Allah beli kelebihan harta. Yang bisa hidup tidak kurang, tidak juga berlebih, tapi cukup. Tapi menderita kita kan dibully. Istri saya bahkan waktu itu diteror, mobilnya ditimpuk, jam 1 malam dipepet, mau dibunuh, ancaman rumah dilempar. Itu kan jalan menderita juga.
Bahkan ruang-ruang ekonomi yang sebenarnya kita bisa lakukan dengan kemampuan kita, itu pun ditutup. Dibatasi. Bahkan fitnah yang tidak pernah kita lakukan. Misal kayak saya selalu difitnah, salah satunya ngambil makan uang buruh, minum uang buruh. Abang tahu bagaimana saya diserang dengan rumah mewah misal. Itu kan jalan menderita. Menderita itu bisa psikis, fisik, bisa juga harta. Jadi cara kita itu persiapkan diri kita bahwa seorang pemimpin sebagaimana Haji Agus Salim pasti memilih jalan menderita. Iya. Dengan jalan menderita itulah dia menyemaikan, menabur kebahagiaan buat orang lain sampai waktunya. Kita harus percaya itu. Karena kita orang beragama. Orang yang tidak beragama aja komunis percaya itu kok. Satu ketika kita bangun negara komunal yang kita sebut negara komunis itu bagi mereka. Masa kita orang beragama tidak percaya? Dan itu peradaban sudah menjelaskan. Kebenaran pada titik akhirnya atau titik tertentu Tuhan kasih. Allah kasih. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Saya selalu berprinsip di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan Allah kasih. Cuma kita istiqomah enggak? Dan yang menarik itu kalau dari ayat itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, di balik setelah kesulitan akan ada kemudahan. Dan tidak ada ayat setelah kemudahan ada kesulitan. Enggak ada. Dan memang kan yang namanya perubahan itu pasti akan terjadi. Selalu. Tinggal waktunya. Masalah waktu saja. Ya, begitu juga kekuasaan juga pasti akan dipergilirkan. Ada batas. Iya. Ada batas. Dan saya yakin akan ada perubahan selama kita berusaha, berjuang, dan berdoa lah ya. Betul Bang. Doa dan usaha. Dan contoh Omnibus Law. Jujur aja Bang, sebagai manusia biasa saya frustasi. Hopeless saya. Mereka hampir mengharapkan saya, kan saya agak lemes juga terus terang. Istilahnya gerakan itu, apalagi sekarang pandemi COVID kan nggak bisa lagi. Strategi kan saya selalu konsep lobby aksi. Nggak hanya aksi, konsep lobby aksi. Nah, kita sebagai manusia biasa lemas. Tapi saya bilang sama kawan-kawan, jangan putus asa. Toh pergantian rezim itu pasti. Apakah secara normal atau tidak normal, katakan kita berharap tetap normal. 2024 selesai. Iya. Apakah Omnibus Law bisa dirubah? Sangat mungkin. Disitulah proses politik kita masuk. Secara konstitusional kita bisa memberikan kontribusi. Siapa presiden-presiden pilihan yang terbaik? Lakukan pendekatan-pendekatan. Jelaskan. Tentang investasi harus tetap masuk, ya itu jangan kita rubah. Iya. Tentang kemudahan investasi, itu kita perkuat. Tentang ada hambatan-hambatan investasi, itu yang kemudian kita perbaiki. Tapi tentang kesejahteraan yang di-downgrade, dirampas secara konstitusional, hak buruh oleh pengusaha hitam yang berkolaborasi dengan politisi dan oknum birokrasi, ya kita perjuangkan. Kan rezim berhenti. Ada kesempatan. Dan yang kedua, dengan kita terus menyuarakan penolakan, pemerintahan yang baru tentu akan mendengar apa yang sedang terjadi. Itu yang Abang lakukan tahun 98 kan dengan teman-teman mahasiswa. Itu yang Abang lakukan. Andai kan Abang nggak mendampingi Pak Prabowo misal, tidak akan mungkin ada partai Gerindra sekuat ini. Misal, satu contoh kecil, walaupun ada faktor-faktor lain. Sekecil apapun saya rasa pasti perubahan itu. Jadi juga yang perlu digarisbawahi, artinya jelas dong kaum buruh itu tidak anti terhadap investasi, termasuk investasi asing. Tapi yang paling penting bottom line-nya adalah bagaimana investasi dan semua kegiatan usaha itu juga mensejahterakan kaum buruh dan juga para pemilik dan lain-lainnya. Artinya win-win solution. Sangat, Bang. Saya termasuk pemimpin buruh yang berulang kali saya sampaikan ketika ada kesempatan bertemu dengan Pak Presiden Jokowi dan menteri-menteri utamanya. Saya selalu katakan, kami pendukung utama investasi bersama Andi Gani, Presiden KSPSI AGN. Karena dengan investasi itu pertumbuhan ekonomi terkerek. Tapi jangan lupa konsumsi. Nah, itu satu. Investasi naik, tingkatkan, tapi konsumsi dijaga. Karena kalau konsumsi turun, ya percuma. Penyebab konsumsi turun kan daya beli turun. Salah satu instrumen upah. Terus ada government expenditure dan net export. Itu satu. Yang kedua, tentang investasi, kami adalah pendukung utama termasuk infrastruktur dibangun. Pembangunan infrastruktur dari mulai katakan Merak sampai dengan rencananya Banyuwangi, sekarang baru Surabaya, itu luar biasa bagi saya. Itu kan seperti Anyar Panarukan zaman Diandres. Diandres adalah kerja paksa, ini tidak. Kerja profesional. Apa akibatnya Bang? Di samping-samping pintu tol yang daerah-daerah yang selama ini minus, yang katakan agrarisnya berubah menjadi industrialis seperti Batang, Pekalongan, Sidoarjo, Mojokerto kan tumbuh
kawasan-kawasan industri baru. Datang investor-investor. Nah, seharusnya pengusaha harus jujur dong. Apa yang dibangun oleh Pak Jokowi itu sudah lebih dari cukup untuk membuat para pengusaha jangan manja, jangan ngeluh terus. Ngomong dong kepada para investor. Misal perusahaan garment, Nike, Adidas, Toray, H&M, nih lo lihat kawasan Batang begini, ada kemudahan begini, tanahnya begini, ini begini loh. Itu kan bisa dilakukan, kita dukung pembangunan infrastruktur itu. Itu yang membuat logistik kan juga jadi mudah. Pembangunan misal Patimban, pelabuhan-pelabuhan di beberapa daerah yang kemudian dihubungkan dengan istilah tol laut, itu pun kita mendukung. Karena dengan demikian biaya transportasi dan biaya logistik bisa dikurangi. Walaupun sekarang masih tetap yang tertinggi. Itu kan masalah korupsi aja, masalah delay time. Apapun yang dilakukan Presiden Jokowi dalam titik-titik yang terkait dengan investasi dan infrastruktur, kita berada di belakang beliau. Yang kita tidak setuju, secara bersama jangan diturunkan kesejahteraan. Harusnya kan diatur. Yang tidak mampu, oke kita atur pengecualian, yang mampu tetap bayar. Komentarnya Pak Jokowi waktu itu apa? Secara normatif selalu sebagai kepala negara harus dong, yaitu keseimbangan. Bagi kami, investasi harus tetap jalan. Yang kedua, kesejahteraan harus dijaga. Tapi kan Omnibus Law ini bukan pekerjaan Presiden ansih. Ada menteri-menteri terkait. Maaf, menteri-menteri ini kan juga pengusaha. Kita bisa hitung dari jumlah menteri kabinet Pak Presiden Jokowi misal, berapa yang pengusaha? Menko misal. Kita nggak bisa nafikan, Bang. Jangan terlalu naif lah kalau kita nggak ngerti itu. Mereka punya kepentingan. Ada kelompok besar di belakangnya. Atau mungkin kelompoknya sendiri. Wallahu alam, saya tidak bicara seperti itu. Tapi itu biasa lazim. Dui fungsi politisi pengusaha ya? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi kami tetap bersama Bung Andi Gani, saya diajak selalu ketemu Presiden. Kami terus ingatkan sisi pandang buruh. Ya tentu sebagai kepala negara, Presiden punya sikap yang disampaikan tadi, keseimbangan, kita terima. Tapi di tingkat implementasi kebijakan, kita tahu, abang kan anggota DPR, siapa pemain yang begitu gencar Omnibus Law, ditungguin. Begitu mau diputusin terakhir di hotel apa malam-malam, berapa menteri yang datang. Kan saya juga komunikasi dengan beberapa pimpinan DPR, pimpinan Balek, pimpinan fraksi, yang tiba-tiba berubah arah. Bagaimana ditongkrongin oleh menteri-menteri terkait itu. Kita nggak bisa nafikan. Bagi saya bukan masalah dendam atau frustasi. Ini tentang seni untuk memperjuangkan tentang keyakinan, cita-cita. Hari ini Anda boleh menang, tapi satu ketika kaum buruh pasti menang. Yang penting jangan ada dendam. Tapi yang paling baik adalah dalam proses itu ada keseimbangan. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Sayangnya Omnibus Law telah menghancurkan harapan itu. Terlalu berpihak pada kepentingan pengusaha. Dan kita akan suarakan terus sampai 2024. Siapapun presiden terpilih, kami akan suarakan. Kalau perlu kami akan seperti AFL-CIO di Amerika, DGB di Jerman, Rengo di Jepang, ACTU di Australia, atau Kongres Serikat Buruh Inggris di Inggris. Kekuatan iuran anggota, kami akan berkampanye kepada presiden-presiden yang terpilih nanti untuk memperbaiki yang tidak baik, dalam hal ini klaster ketenaga kerjaan di Omnibus Law. Tentang investasi, ada yang baik, tentu kita akan pertahankan. Tapi kesejahteraan menjadi ukuran kita. State policy itu adalah bagian dari perjuangan buruh. Saya pikir itu sih posisi buruh, saya rasa. Di situ. Enggak, saya rasa fair banget lah. Fair, ya. Enggak terlalu mengada-ngada dan tidak memaksakan kehendak. Oke, saya kira cukup jelas ya, walaupun singkat tidak terasa nih, Bung Said Iqbal, gambaran tentang bagaimana perjuangan, dan perjuangan itu belum berakhir. Dan tetap dengan keyakinan bahwa pada akhirnya perjuangan The Last itu Samurai akan menghasilkan sebuah perubahan tentu ke arah yang lebih baik, ya, terutama untuk kaum buruh. Ya. Dan saya kira ini adalah suatu pergerakan yang mulia, ya, karena tujuannya adalah sama dengan apa yang diharapkan oleh para founding fathers kita, cita-cita nasional kita untuk kebahagiaan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan juga terutama sila kelima Pancasila. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu bahwa di Indonesia ini komponen buruh adalah komponen yang sangat besar. Petani tentu saja yang terbesar. Setelah itu kan buruh. Dan banyak juga komponen petani, buruh tani juga. Gitu ya. Double deh. Double. Nah, jadi saya kira
Kalau mau mensejahterakan rakyat Indonesia, sejahterakanlah buruhnya. Mau mensejahterakan Indonesia, sejahterakanlah petaninya gitu. Guru Ya, dan juga ya, pedagang pasar, orang-orang kecil. UMKM, iya. Karena walau bagaimanapun kan ini negara-negara kita. Presidennya orang Indonesia, menterinya orang Indonesia, DPR-nya orang Indonesia, rakyatnya orang Indonesia. Kenapa? Buruhnya orang Indonesia, pemimpin buruhnya orang Indonesia. Negeri ini adalah negeri kita bersama. Kita mencintai negeri ini. Tinggal kita memainkan perannya. Yang penting tidak ada kekerasan, tidak ada penindasan, tidak ada eksploitasi, dan jangan ada kriminalisasi. Saya yakin Pak Presiden Jokowi masih punya kesempatan dan punya hati, punya ruang untuk mengelaborasi apa harapan-harapan kaum buruh dalam untuk beberapa meninggalkan legacy yang baik. Meninggalkan masih legasi yang ada baik. waktu ya. Jangan sampai nanti dianggap justru Pak Jokowi yang tidak mensejahterakan buruh. Ya, gitu. dalam beberapa pertemuan saya lihat secara personal orang yang baik, visioner juga. Tetapi dalam kebijakan kita tunggu. Kan yang paling penting adalah kebijakannya. Jangan juga terlalu terpengaruh, tidak ada titik keseimbangan dengan kaum pengusaha. Kami tidak bermusuhan dengan banyak bang pengusaha yang baik. Bang, saya begini kan karena saya pengusaha, dibantu pengusaha, saya bekerja. Tentu. Kalau saya nggak diberi keleluasaan, apa saya bisa seperti ini? Benar. Kalau saya nggak diberi keleluasaan, apa ada BPJS? Iya. Pengusaha yang baik banyak, Bang. Di mana saya bekerja memberi kesempatan pada saya. Pengusaha yang cinta pada negeri ini juga banyak. Iya. Saya juga dibantu oleh sahabat saya seorang pengusaha, banyak. Iya. Andi Gani pun selain pemimpin buruh dia seorang pengusaha. Banyak pengusaha yang baik, banyak pengusaha yang juga cinta negeri ini. Dan saya yakin Pak Presiden dan menteri-menteri dan DPR pun cinta negeri ini. Tapi yang kita tunggu adalah implementasi di tingkat kebijakan. Omnibus Law pekerjaan paling besar kita, dan yang kedua ledakan PHK, Bang. Karena kita tunggu lagi revolusi industri 4.0 kan. Saya pikir itu aja, Bang. Terima kasih Bang Kasih. Said. Makasih, Bang Mudah-mudahan Fadli. pembicaraan kita ini nanti banyak didengar Ya, dan siap. orang bisa mempelajari, terutama para decision maker, para pengambil keputusan ya, bisa memahami apa yang menjadi suara dan aspirasi kaum buruh di Indonesia. Amin, Terima kasih. amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang.